Kiai Marogan. Kiai Marogan persis di stasiun Kertapati. Kita lewat dari samping. Ini adalah anak sungai Musi. Sekarang kita nyampe di Pelabuhan Raden Kiai Marogan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat hari Jumat, Cek Wan mengunjungi salah satu masjid yang dikenal di Palembang, yaitu Masjid Kiai Marogan. Nah, Masjid Kiai Marogan ini bersejarah juga, ya, tepatnya di persis dekat stasiun Kertapati. Nah, kita selik di dalamnya, ya, keindahan masjid tersebut. Oke. Nah, di dalam kita masuk ke masjid. Ini suasana dalam masjid. Di situ ada mimbar kiai. Ya. Ini masih asli semua, masih asli. Inilah masjid Kiai. Nah, untuk diketahui bisa sekalian, di sini juga ada makam Kiai persisnya di belakang, di samping masjid, ya. Di situ juga ada kadang masyarakat ziarah ke makamnya Kiai. Nah, untuk lebih tahu lagi, untuk lebih jelas lagi, kita selik di belakang masjid ini itu ada tepian Sungai Musi, yang mana orang-orang kalau dulu datang melalui Sungai Musi. Nah, ikut aja, yuk. Selik dulu itu, mimbar beliau. Nah, mimbar peninggalan Kiai Bigo masuk. Ya. Nah, kalau kita mau ziarah, tepatnya di samping masjid, itu ada makam beliau. Ya, oke. Selik berikut ini. Ini beduk, ya, beduk. Ini yang kedua, yang pertama beduknya ada di situ,
di samping, ya, peninggalan beliau masih ada. Nah, di sini juga di samping masjid kita lihat ada serik, ada Sungai Musi. Oke, lanjut. Nah, kita jalan. Di sana ada tepian Sungai Musi. Nah, tepian Sungai Musi. Menara. Masyarakat dulu kalau mau sholat menuju sini dan menyeberangi Sungai Musi. Yuk. Sungai Musi. Nah, sini terus, yuk. Kan, sana, di sini Masjid Kiai Marogan, persisnya di tepian Sungai Musi. Masjid Kiai Marogan, di samping masjid ada makam Kiai Marogan, masjid, dan di sekitar ini itu ada Musi 6. Musi 6 yang baru diresmikan, kelihatan. Kalau malam banyak lampunya, jiwang kita tuh banyak lampunya, Kalau nanti malam dari sini lebih terang lagi. Haha. Sungai Musi, Ampera, sebelah sana ada kelihatan. Nah, itu Musi 6, jembatan Musi 6, ya. Oke, kita selik, coba lihat dari samping makam beliau. Kalaupun bisa masuk, saya masuk, kita coba. Kapuran. Nah, ini adalah makamnya Kiai Marogan. Ini Bu, ini makamnya Kiai Marogan. Bu, boleh ini Mas. Masalah? Bukan apa? Dari mana? Di mana sih lah?
Juga ada macam-macam makan keluarga beliau juga keluarga. Nah di sini sama Kiai Marga. Di sini juga ada bajunya Kiai. Bajunya Kiai kita yang sering dipakai. Nah, jadi untuk saudara-saudara yang ingin datang ya silakan, mungkin untuk ziarah ke Kiai Marogan. Di sini tempatnya persis di stasiun Kertapati Palembang, berdampingan seperti dari situ lokasinya. Ya, nah di sini ada ziarah, ya boleh masuk, nanti lagi ada orang baca ayat suci Al-Quran. Jadi untuk mengetahui Cik Wan akhirnya sampai di sini. Kita jalan lagi. Oke, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Wan sekarang mau masuk di makamnya istri beliau, istri Kiai itu di Marogan. Nah, di sini ada keluarga beliau. Assalamualaikum ya ibu yang boleh isin tong lewat ya. Ini makam istri beliau, itu Raden Ayu Salma. Raden Ayu Salma. Nah, ini anak-anak beliau. Kiai muda, ini Kiai muda ini. Maaf Pak. Ini makam Kiai Marogan. Oke, karena situasi tidak bisa besar soal Cik Wan, jadi untuk diketahui di sini keluarga besar Kiai Marogan persis di Masjid Kiai Marogan. Semoga yang melihat YouTube Cik Wan ini bisa nambah rezeki, sehat, ya, dilindungi oleh Allah SWT segala musibah apapun, dan diberikan kesehatan. Nah, Cik Wan minta bantulah YouTuber Cik Wan ini, subscribe-kan, ya, bagikan, like-kan, dan bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan kita bisa lihat bahwa makam Kiai Marogan ada di sini dan keluarga-keluarga. Oke, lanjut perjalanan Cik Wan. Sudah dicetak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, hari ini Cik Wan datang atau mengunjungi masjid besar kita, Masjid Kiai Marogan. Nah, alhamdulillah hari ini Cik Wan ketemu Kiai kita. Kiai Cek baik. Cek kita Cek Mail. Cek Mail. Ya Cek Mail kita. Untuk lebih lanjutnya biar kenalan dulu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nah. Ya.
Selamat sore Cek, nganggu hari ini. Hari ini Cek Wan sengaja kesini dapat petunjuk pas sholat Jumat. Petunjuk nak kesini, nak pengen tahu mak mano ibaratnya itu sejarah dari Kiai Marogan. Nah, sudah itu juga mungkin sebelum Cek kenal ke sejarah, kenalan dulu Cek, nama Cek itu apa? Panjangnya siapa? Dari angkatan keberapa dari Kiai Marogan Cek? Silakan Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Ana dari Kiai Marogan, dari keturunan dari ibu, itu keturunan dari yang kelima. Kelima Cek? Kelima. Oh, alhamdulillah. Nah, Cek Wan sudah bisa ketemu keturunan Kiai yang kelima. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih singkat, ini Cek Wan ini untuk supaya YouTuber atau dulur-dulur kita yang nonton kita nih bisa tahu dan sejarah Yai kita, Yai Marogan. Nah, bisa untuk ini dikit cerita dikit Cek dengan Yai gitu tuh. Mungkin ada mukjizat beliau dulu tentang masalah ikan apa itu. Mungkin ada sedikit untuk biar tahu ini para penonton ini Yai. Silakan. Baiklah, Cek Wan, Ana untuk menjelaskan dikit sejarah singkat dari Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang disebut dengan panggilan sehari-hari beliau, yaitu Kiai Marogan. Nah, kita balik-balik dulu, kita ininya Kiai Marogan ini ada pada abad 18-an dan beliau dilahirkan dari Mas Agus Haji Kiai Mas Agus Haji Kiai Mas Agus Haji Mahmud atau alias Kanang bin Tarudin. Nah, ibu beliau adalah seorang Cina Campa yang bernama, yaitu ibundanya yang bernama Perawati. Jadi masih ada keturunan Cina juga ya. Cina Campa. Oh, pantes. Jadi Sriwijaya ini ibaratnya memang banyak keturunan Cina juga. Mata-mata sipitnya. Tapi Cek mancung, ini mancung ke dalam Cek Wan. Nah ini Yai, alhamdulillah itu nama Yai kita ya, nama aslinya tadi Yai seperti Cek seperti tadi ya. Nah itu dulu dalam sejarah Kiai Marogan kita ini, ibarat kata orang kita yang salutnya kita tuh, apalah gumingnya itu Kiai? Kalau Kiai Marogan ini yang paling ceritanya, yang paling dikenal oleh wong Palembang, ya di antaranya pada saat beliau lagi ngajar. Nah, dia lagi ngajar di masjid ini, tidak salah waktu itu di wong tua kami dulu, bahwa beliau mengajarkan terhadap anak muridnya, bahwa dia mengatakan di setiap ada air, di situ ada kehidupan. Nah, di situ. Nah, pas waktu itu datanglah terdengar dari omongan Kiai ini tadi oleh seorang kapiten Belanda dengan pasukannya. Nah, jinyo ini pacak jadi bahan untuk ngusir Kiai Marogan ini dari tempat Kiai Marogan di Palembang ini. Nah, itu kan Kiai seorang Belanda itu kan licik, akalnya banyak akal. Nah, itu akhirnya dia datang ke Kiai Marogan. Dia ini disambut oleh Kiai Marogan. Ada apa kapiten? Ini tujuan masuk sini, sama itu. Nah, tadi katanya ini tadi dengar katanya kuping ini. Dengar bahwa Kiai ngato ke di setiap ada air atau banyu gitu kan, itu di setiap ada banyu di situ ada kehidupan. Nah, katanya
ini ada 2 syarat diajukan oleh wong Belanda ini. Katanya, Kiai mak mano, kalau Kiai pacak bukti kenyo, katanya, kita embek dogan. Nah, di dogan itu ada banyu katanya, dalam banyu, iya, ada banyu, ada air. Nah, mak mana nih? Kalau di situ memang ada kehidupan, bukti ke katanya. Tapi ada syarat, kalau tidak ada terbukti tidak kata kehidupan, katanya Kiai angkat kaki dari kota Palembang ini. Memang itu. Terus? Terus pas waktu itu Kiai Marogan ya gak berpikir juga, dan itu bermunajat pada Allah, minta kepada Allah kan, tak penunjuk pada Allah. Ya, yang itu nyuruh anak muridnya, coba panjatlah batang kelapa itu, ambillah 3 kok dogannya. Nah, di situ akhirnya diambilnya, dipanjatnya, diambilnya, diserahkannya sama Kiai Margan. Nah, pas seperti itu serahkan Kiai Margan, nah coba pakai ambek perang apa golok, coba belah katanya. Depan wong Belanda tadi? Iya. Jadi cak main lah pada depan. Jadi diduduknya, dibelahnya oleh anak muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pas itu terbuka iwak seluang kalau mercik-mercik. Nah, itu banyak iwak seluang. Macam iya, mercik-mercik mak itu. Ada kehidupannya mak itu, ada iwak seluang kan mak itu. Akhirnya pas kedua disuruhnya lagi, coba Kiai katanya. Kiai pula, ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Pos lagu itu, grup ada lagi mak itu. Mak itu juga. Iya, ada lagi bukti ya. Nah, terakhir Kapitan Belanda itu deh, mukanya. Iya, dia maki pedangnya, dibelahnya, pas dibelahnya, iwak tuh masih ada. Masih ada. Nah, itu, masya Allah. Dia takut rekayasa pikiran tadi. Nah, dari situ akhirnya Kapitan Belanda itu ngatakan sama Kiai Margan, katanya, Kiai Margan ini saktinian katanya, sakti mandraguna. Sudah tidak ada baca lagi kami nak lain perjanjian ya. Iya, lain perjanjian itu. Akhirnya Kapitan Belanda itu berlari. Yang Cek Wan tahu ya itu Cek, di sini kan hebatnya itu ibaratnya masjid Yai ini kan di pinggir sungai. Iya benar. Tapi tidak pernah ibaratnya banjir kan kamu ibaratnya. Apalagi makam beliau di samping masjid. Benar. Itu ada Cek Wan juga pernah ada nemui salah satu kawan yang pernah tinggal di sini katanya. Ibaratnya dia pernah, entah itu benar apa salah, tapi benar kayaknya cerita dia tuh. Dia pernah nyelam di sungai. Dia tuh nak pokoknya apa barang-barang antik apa mana nyelam. Apa nak mangun apa itu di cerita lupa. Dia waktu nyelam sini, noleh ke arah makam beliau, Kiai kita, terjengok lagi tidur. Masya Allah. Kiai kita katanya, ajak ke bener, iyonya. Itu ininya katanya, cerita itu memang adanya, itu memang wong-wongnya baca nyingok katanya. Iya. Jadi terjengok, dia noleh macam itu kan, pas ini kan arah sini, terjengok, ya itu lagi tidur di bawah tanah tuh. Nah, terjengok nih itu salah satu masyarakat yang pernah Cek Wan temui sambil cerita. Cek Wan saking pingin tahunya. Nah, salah satu itu tadi cerita Cek tadi kan, itu kan salah satu mukjizat besarnya Allah yang kehendak Allah kun fayakun ada. Benar. Jadi Ustadz hari ini Cek Wan. Iya. Langsung ya. Karena Cek Wan ini kalau di Jawa sana di Masjid Demak kalau situ. Masya Allah. Nah, kalau situ Masjid Demak juga pernah ibaratnya nawaitu dulu waktu masa bujang pengen berkeluarga, kebetulan diajak Mamas ke sana, nah niat ke situ. Alhamdulillah baru 2012 sama keluarga datang ke masjid. Niat awal, ya Allah, nanti aku nak ngajak anak istri aku di sini. Nah nyampe juga alhamdulillah 2012. Nah di sinilah ya itu, karena itu dulur-dulur inilah kekuatan dari
apa ibaratnya salah satu kiai besar kita, banyak kiai besar ini. Nah disinilah mukjizatnya, Cek. Nah terus ada lagi dah, Cek. Apa istilahnya? Kalau mukjizat itu untuk nabi ya? Wahyu langsung. Ini karomah. Oh karomah, ya mohon maaf, karomah aja. Jago Cek mana Cek, bukan Ustaz Cek, ini salah ngomong. Iya, karomah ya. Itu ada lagi nggak kayak karomah dari Kiai Marogan ya? Kiai Marogan tuh. Kalau karomah Kiai Marogan ini banyak sebenarnya yang baca untuk nolong wong banyak. Contohnya pada saat musim iwa. Dulu musim iwa di daerah Kayu Agung. Kalau dulu kan Kayu Agung, bukan Oki Kayu Agung. Jadi wong Kayu Agung ini kan istilahnya kalau dulu tuh nggak tahu sampai sekarang ini apa masih apa tidak. Kalau dulu kan Bekarang, tapi dia tuh ada apa namanya ya, disekat-sekat sungai besar, tapi disekat-sekat apa dia namanya tuh dilelang. Dilelang. Jadi jadi uang yang menang lelang ini dia bawa iwa banyak waktu itu tuh pakai perahu besar. Nah dia ini nak dibawanya lah ke pasar 16 dulu. Nah nak dibawa pasar 16 dulu tuh kan memang pusat untuk penjualan ya pusat perdagangan di Palembang kan di 16. Nah dibawanya dari Kayu Agung sana ke Palembang ini. Nah sampai di tengah jalan banyak mati iwaknya tuh. Mati. Yo jadi rugi besar lah dia tuh. Nah, tapi dia pas waktu ulanya ini di daerah Sungai Ogan ini dia ngomong, katanya minta ini kemana lah katanya, kita minta tolong ini iwak mati galuh kita rugi. Katanya ada yang anak buahnya ngomong kita ke Kiai Marogan deh, kita minta tolong Kiai Marogan mana lah ini nih katanya, kita kunjung doanya, kita minta doa katanya. Nah pas waktu itu jadi dibelok kenyo dari Sungai Ogan itu, dari Muara itu ke sini. Nah di sini, di situ dia nemui Kiai Marogan. Kiai katanya, aku minta tolong Kiai, aku nih banyak anak buahku nih banyak katanya, iwak banyak, iwak aku banyak mati katanya. Nak aku jual mak manu, nak wong nak seger katanya itu kan. Nah padahal lah dibungkus pakai banyu nih. Iya lah di banyu biasa kan dulu. Akhirnya jika itu mana ya bang? Nah situ katanya. Nah sudah katanya. Kalau bertemu itu, udah bawa lah katanya. Kau jual lah. Pas dia balik ke perahu dia itu, ke jukung dia tuh. Jing iwaknya berarti hidup lagi ya. Di situ akhirnya dijualnya lah ke ini. Akhirnya dia nak balik ke Kayu Agung, dia mampir lagi nunjuk Kiai jika kita nih hadiah bawaan kita deh nih untuk rasa terima kasih sama Kiai waktu itu. Nah di situ, terus di situ. Nah ada lagi banyak sebenarnya. Kalau yang dari Sekayu itu dia waktu itu masih nganu ke iwak juga ini ceritanya kan. Waktu itu dia dapat mancing iwak, dapat besar lah. Tapi dimakannya waktu pertama, tapi keduanya, nah dia ngomong, kalau aku dapat iwak lagi, katanya aku nak ngetes Kiai Marogan ini. Katanya, iya, aku memang saktinian apa tidak katanya. Nah, jadi dia dapat iwak jika itu nih iwak, kalau iwak ini iwak gabus, kalau jika itu iwak delek gitu kan. Kan. Nah, jadi besar juga itu. Tidak sikok cuma jadi ditetaknya siripnya, ini yang sirip buntutnya itu. Untuk tando ini ini dia bawa dia ngenjuk ke Kiai Marogan. Nah katanya dari Sekayu sana. Nah iwak katanya kalau memang ini nian nyampe kau ke tempat Kiai Marogan lah katanya.
Jadi tetaknya tandonya itu lepas kenyo, laju lah. Iya. Pas waktu itu Kiai Marogan lagi nak ngambil banyu do. Jadi di sungai. Tak tahu apa di depan ini apa di samping kita, tapi di samping situ saya. Nah pas itu dia di ininya pas nak turun ke Jeramba aja gitu deh. Kalau dulu kan pakai Jeramba tuh lagi kan. Nah Jeramba, hop dia ini terjenguk lah dia tuh pas nak ngambil main itu iwak nih aduh. Bermain-main itu neket terus diusirnya lagi kan itu kan. Diusirnya lagi masih nak neket tuh lah. Akhirnya dimbek lah oleh Kiai Marogan dengan tangannya tangan duo iwak. Nah katanya, nah ini rezeki katanya. Nyuruh anak muridnya dia lah, masalah ini rezeki kita ini. Dari wong siapa nginjuk kita belum alam belum tahu. Dah pas itu, nah pas besoknya wong yang ini tadi tuh dari Sekayuda datang ke Kiai Marogan. Pas belum datang, nak nyampe nak nemu itu datang di Kiai Marogan ke sana mau kasih katanya. Ininya apa atas tunjukan iwak yang kemarin katanya kan. Kami lah makan katanya mau kasih nih karena itu. Nah langsung nangis dia peluknya Kiai Marogan. Nah, dia tahunya ciri-ciri yang tadi. Iya. Oh ya Allah. Nah itu. Nah itu banyak itunya. Nah dulur seru kalau denger itu cerita kiai kita banyak sebenarnya. Nah disinilah ya ibaratnya tuh bukan mukjizat, karomah kiai tadi. Nah justru itu kalau nak datang ke sini ke masjid sini mudah. Itu kan ada stasiun Kertapati. Stasiun Kertapati sebelum sudah masuk stasiun terus belok kiri kayak gitu kan. Masjid Kiai Marogan. Nah, kalau ke Palembang jangan lupa ke sini, sholat di sini. Alhamdulillah. Nah di sini Cek Wan sudah berapa kali lagi sholat sini, tidak sempat ketemu Cek. Justru itu kebetulan tadi sempat juga berdoa, sempat Kiai kan minta. Mudah-mudahan doa kami pacak nyampe ke pucuk. Amin. Anda juga minta doanya, sehat. Ya, ini kita anak kita berapa kok? Siko anak. Siko ya, anak. Alhamdulillah. Iya, kalau Cek Wani 5 anak. 5 aja nih. Nah, ini kebetulan teman kita namanya Ismail juga. Nah, ini reporter kita. Apa kameramen itu senyum-senyum baik. Tapi masih turunan Yai juga beliau nih. Jadi selain ditarik guguran. Enggak tahu baca tarik. Iya. Ya. Nah, dulur ya karena Cek Mail juga lagi kurang sehat badan hari ini kan, alhamdulillah Allah tadi nemui Cek Mail ya kan yang tahu sejarah dari Kiai Marogan. Nah untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih pakemnya, nah jangan lupa subscribe ke YouTube Cek Wan dan sebar ke kawan-kawan dapat barokah ya. Nah supaya oh iya apa ibaratnya kawan kita yang tidak tahu jadi tahu Cek. Nah di sini letaknya di Palembang banyak kiai-kiai besar. Bukan di daerah lain, di Palembang seluruh daerah banyak. Nah Cek karena mungkin ada motivasi dikit Cek untuk dulur-dulur kita atau untuk masalah apa agama apa silakan Cek kalau ada nak di ini ke. Ya kalau kita belajar dari Kiai Marogan ini, kita jangan belajar untuk mencari biar pacak terbang atau ini pacak berjalan di atas sungai. Tapi kita belajar cara mano beliau mendapatkan ilmu. Betul. Dari guru-guru. Nah itu. Nah, dulu ada lagi cerita yang bukan cerita sih sebenarnya, ini memang cerita sejarah ini ya. Nah kita selama ini di Palembang ini ada yang tahu, ada yang tidak tahu apa sebabnya tangga buntung. Sebabnya tangga buntung. Nah Cek kita bisa jelaskan apa Cek cerita Pak Yai dulu deh.
tangga buntung. Aku disebut dengan tangga buntung. Ini tanggo yang nggak acak jadi tangga buntung. Awal-awalnya dulu tangga buntung itu tak dibuat jembatan. Cek, agak-agak ini. Tes kecil. Halo. Nah, agak besar dikit suara cek. Oke, tes. Oke, ulang. Apa namanya tangga buntung? Coba silakan cek. Ya. Sejarah dari tangga buntung itu tanggo yang buntung. Ngapa disebut dengan tanggo yang buntung? Karena tidak nyampe tanggo itu ke daerah ke Karangberai atau Kertopati ini. Nah, itu. Awal-awalnya itu di daerah 35 Ilir. 35 Ilir. Iya, 35 Ilir. Itu pada waktu itu masih zaman Belanda juga. Iya. Dulu sudah ada stasiun kereta api. Nah, di daerah ke Kertopati ini. Nah, tapi waktu itu Kiai Merogan sudah wafat waktu itu. Tapi yang mengurus masjidnya itu adalah anak dari Kiai Merogan yang bernama Mas Agus Haji Abu Mansur. Kiai Merogan ya. Anak yang pertama dari bini pertama. Nah, itu. Nah, beliau yang ngurus galo-galo yang untuk urusan dari Kiai Merogan pada zaman itu. Nah, pada zaman itu oleh karena ini tempatnya strategis, dijing oleh wong Belanda kan, oleh pemerintahan Belanda. Jadi nak dibuatlah jembatan. Dibuat jembatan penghubung desa. Iya, penghubung untuk melalui, jadi wong dari Tanggo Buntung ke Kertopati ini cepet. Nah, oleh karena di sini kan ada stasiun kereta api untuk perjalanan. Nah, itu kan di situ. Nah, tapi di situ pas waktu dikeker oleh wong Belanda, Ana juga kurang tahu namanya siapa kan waktu itu. Jadi dikekernya, nah pas dikekernya, dijingoknya di makam Kiai Merogan itu masih ada uang yang berzikir, duduk berzikir dengan bersilo dan berzikir. Nah itu di makam beliau. Di makam beliau itu. Nah, dalam hatinya dia ngomong, katanya Kiai Merogan ini masih hidup katanya. Tidak mati, tidak mati katanya. Ada katanya. Padahal lah ini wafat kan. Nah, itu di situ. Akhirnya wong Belanda dengan yang ininya laju nyebrang pakai perahu datang ke berkunjung ke makam ini, nemuilah Kiai Haji Mas Agus Abu Mansur, anak dari Kiai Merogan. Akhirnya dia langsung minta ngucap ke 2 kalimat syahadat. Nah, di situ akhirnya dia masuk Islam. Nah, di situ ini Anda dapat cerita dari waktu itu dari yang di Mekah, yang tinggal di Mekah, yaitu kalau Anda manggil Mang Cik Fauzi saat dulu waktu itu di masjid inilah. Waktu dia datang ke Palembang selama bulan puasa waktu itu. Jadi ngobrol-ngobrol lah masalah itu di sini waktu itu di masjid ini. Nah, jadi anak tahu sejarah itu di situ. Nah, akhirnya orang Belanda itu digentilah oleh, kalau kami manggil tuh Datuk Abu Mansur kan ya. Itu Datuk Abu Mansur digentilah nama dari wong Belanda itu namanya Yusuf Jejawi. Yusuf Jejawi. Nah, itu makamnya ada di mana itu? Nah, kalau makam beliau wong Belanda itu wallahu alam, mana kurang itu juga ya, kurang ini juga. Nah, beliau itu katanya di Mekah sana jadi seorang tabib ahli pengobatan. Yang orang Belanda tadi. Di Mekah sampai. Iya. Itu di situ. Menurut ceritanya di situ. Ya Allah, sampai
Wong Belanda pada saat itu langsung masuk Islam, Iya. langsung mengucap kedua kalimat syahadat di depan makam Kiai Marogan juga. Iya. Oh, jadi nama Tangga Buntung tadi, jadi nak jembatan tidak jadi. Jadi namanya Tangga Buntung. Oh, pikir Cewan karena Tangga Buntung Misugi kan ada tangga, Iya. ada nyampe ke dasar kan, Iya. jadi buntung. Pikir Cewan itu, tapi lupanya lain. Sejarah mengatakan cek itu. Nah, ini ibarat sejarah Pak Yai dulu ditemui oleh cek kita ini. Nah, itu Kertapati itu Yai sudah almarhum kan. Iya. Nah, baru ada Kertapati. Nah, tiba-tiba wong tuh nak muat jembatan. Nah, jembatan sekarang jembatan Kertapati itu terbuat di situ akhirnya. Harusnya dari sini, nembus ke sini. Lupanya masih kejingoan. Wong Belanda tuh kejingoan Pak Yai itu lagi zikir gitu. Jadi tidak jadi dibuat jembatan. Itulah nama Tangga Buntung. Nah, ada sedikit, ada sikot lagi tak ya? Kira-kira yang menarik ini. Kalau ini sejarah dari kampung ini, kampung Marogan ini. Marogan. Kalau awal-awalnya kampung Marogan ini bukan kampung Marogan. Oh. Tapi apa disebut dengan Kertapati, bukan. Bukan. Namanya dulu awal-awalnya dulu di sini. Ini nih namanya Karangberai. Oh, Karangberai. Iya. Bemuko. Iya, di sini dulu kan depan masjid kita nih dulu kan banyak karang dulu. Oh. Iya. Ada benteng dulu di sini nih. Ada benteng juga sini. Oh. Ada benteng bekas-bekas untuk perang dulu. Perang dulu. Nah, di sini adalah karang dulu. Bentuk muko. Oh, Dibuatlah Karangberai itu. Oh, jadi nama Karangberai di kampung ini dulu ya. Tapi ini apa sekarang ini, kalau sekarang ini ya udah dokati lagi karang-karangnya lagi habis. Iya, terkikis ya. Terkikis, iya. Oh, jadi kampung Kemarogan ini dulu namanya Karangberai. Nah, cek itu ada muko, bentuk muko karang dulu. Nah, cek itu berai itu di kita tuh muko. Ah, dia berai. Jadi bentuk muko besar, Nah, terus terkikis kan hilang, memang hilang. Dulu kan di sini banyak peninggalan Belanda. Nah, itu ceritanya. Nah, alhamdulillah kalau nak nugutnya banyak masih. Soalnya kan sejarah kalau tidak salah dengar Pak Yai Marogan dulu lahir tahun berapa ya? 18. Sekarang 18. Kalau dia meninggal 1901. Nah, berarti dia sekitar meninggalnya umurnya 90 tahun. 90 tahun. Berarti masih abad 18 ya? 18. Oh, jadi 90 tahun Yai Marogan meninggal. Tahunnya jadi abad ke-18 Yai Marogan itu lahir ya. Iya. Nah itu cek. Jadi Mang Cek Bicek yang Palembang anget, yang khusus wong Palembang, jadi harus tahu, jangan tidak tahu Kiai Marogan itu siapa, di mana masjidnya mana. Jadi kalau kita tuh gaet kawan-kawan dari luar tahu. Termasuk Tangga Buntung tadi. Tangga Buntung tidak tahu, selama ini bukan Tangga Buntung, bukan. Itu jadi jembatan yang urung dibangun oleh Belanda. Karena masih ada kejingoan Pak Yai Marogan masih lagi bertasbih, lagi tidak berani jadi Belanda tuh datang ke masjid ini langsung minta jadi masuk agama Islam. Nah itu ceritanya, paham nggak Cek? Oke, kalau itu Cek Wan lanjut di yang berikutnya ya. Nah ini berikutnya masalah Lawang Kidul. Nah ngapo sebut Lawang dan Kidul? Nah Cek bisa itu cerita ke Cek. Yalah, Kiai Marogan ini beliau ini membuat masjid Ado Dwiko, masjid masjid Kiai Marogan dengan masjid Lawang Kidul. Nah kalau masjid Kiai Marogan, nah sekarang kita lagi duduk di sini, ini di daerah Kertapati. Kalau masjid Lawang Kidul itu di Limuilir atau di Bombaru. Ya, Bombaru. Nah, di situ. Ngapo dia disebut dengan Lawang Kidul? Karena untuk masuk ke kota Palembang itu melewati
Masjid Lawang Kidul itu artinya pintu. Oh. Pintu masuk untuk Palembang. ke Palembang. Oh. Dulunya nama itu. Itu. Oleh karena dulu kan untuk akses jalan nak menuju ke ini apa ke Palembang ini yo jalan tuh udah do cak mak ini sekarang ini. Iya. Kalau dulu kan melalui sungai itu lah. Sungai ya. Nah, adanya Kiai Marogan juga dia sambil ini berdakwah, beliau juga dia melalui Jukung, Sampan dulu kan mak itu. Nah, tapi ada sih kok yang menarik lagi. Nah, Dia sambilan dia kalau dia untuk berdakwah atau berdakwah ke luar, misalnya ke Sekayu, ke Kayu Agung, misalnya ke itu. Nah, beliau itu selalu tidak lupa dengan zikirnya. Nah, dengan ini, tapi masih terkenal zikir itu. Masih terkenal. Apa zikir? Pengen tahu. Banyak zikir. Zikirnya itu ya yang galak dipakai oleh Kiai Marogan itu La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Nah itu terus itu. Nah itu manfaatnya banyak. Itu kita tidak tahu, pokoknya kita kalau kita ngamalkannya alhamdulillah apa yang kita banyak ke hajat ke mak itu ya insyaallah kabul mak itu kan. Amin amin amin. Nah, itu. Nah itu juga kalau di pesisir apa untuk uang rumah, kalau dulu kan banyak rakit-rakit di tempat kita nih kan ya. Nah kalau di rakit-rakit itu kalau terdengar itulah suara la ilaha illallah itu, nah katanya Kiai Marogan. Tanda itu. Nah itu. Nah sekarang ini zaman sekarang ini dibuat untuk neduk ke budak bayi. Oh iya benar. La ilaha illallah sambilan itu malikul hakum ya Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Oh iya. Jadi budak tuh tertidur. Iya benar. Itu di situ. Tertidur. Nah. Ada lagi Cek, kira-kira Cek. Yang menariknya. Nah katanya tadi ada yang bisa di air juga, iya. Pak Yai itu? Ya kalau yang dia berjalan di banyu atau air itu, dia waktu dia kewalian dari Kiai Marogan itu. Dia waktu itu istrinya, ya menurut cerita, anak dengar cerita itu, istrinya itu lagi hamil. Nah kalau musim ibarat jikito nih musim apa kemarau itu kan banyak kinjeng jikito capung. Capung. Nah, jadi istilahnya tuh istrinya nih ngidam. Nah, ngidam apa? Minta ambek ke capung lagi. Nah, itu kan. Nah, udah tahunya pas itu dia nih berlari-lari. Sampailah ke banyu itu kan, dilari kejar-kejarnya. Tidak sadar. Ya tidak sadar. Nah pas baru itu terjenguk oleh bini Kiai Marogan ini. Oh katanya, ini apa laki aku nih katanya, bukan wong sembarangan. Itu kejingan baru nampak kewalian dari Kiai Marogan itu kan di situ. Akhirnya dia tahu bahwa Kiai Marogan ini bukan wong yang ini. Wong sembarangan. Ya, tapi itulah disembunyikannya lah tidak ada itu. Nah, dia ada pacak jalan di banyu itu ya. Nah, di situ. Nah, itu baru nampak itunya. Nah, sekarang tapi akhir-akhirnya wong tahu juga. Oleh karena wong galak minta bantu apa mana masalah itu ya. Nah, itu di situ. Alhamdulillah ya. Nah kau terlena Cek Wan dengan cerita ini Yan dari dulu Cek dari sampai umur setengah abad ini baru ini dengar Cek Wan. Iya saking penasaran Cek Wan. Jadi Cek Wan datang ke Kiai Marogan tepat hari Jumat ini. Hari Jumat ini tadi pas sholat langsung terbayang sini Cek. Iya bukan cerita bohong ini, fakta nih. Jadi pas sholat ngapa ingat ke sini langsung ya? Langsung berdoa tadi, langsung niat, langsung nak umat di sini. Sejarah Kiai Marogan walaupun sedikit banyak aja. Nah, pas waktu itu
dia ini nyingok dari Tengah Buntung. Dia nyingoknya. Nah, rumah dia lagi lah semak ini banjir ada. Banjir. Iya. Nah, tapi pas di jingoknya ada tempat kayak Marogan ini katanya banjir juga katanya. Kan katanya banjir tenggelam katanya. Pasti tenggelam katanya. Iya, jingok tenggelam memang kejingokan banyu itu tinggi nih. Tinggi ya. Tapi pas dia ini nak yakin kenyo itu, pas itu dia maki perahu ke sini. Nyebrang. Pas di seberangnya tidak banjir katanya. Tempat dia banjir. Jadi jatuhnya macam ini. Iya, tempat yang lain tidak ada ini. Nah katanya tinggi tidak banjir. Itu dari Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ingat pesan Cek Mail. Ya, kayak Marogan juga kalau tidak salah bisa berjalan di pucuk banyu ujung kita tuh. Dengan kabar itu juga. Nah, jadi untuk itu dulur-dulur sekalian, Cek Wan akhiri dan juga Cek Mail, terima kasih banyak sudah repot hari ini, dan Cek Wan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur-dulur tadi Cek Wan sudah keliling, ya. Nah, ketemu dulur kita dulu. Termasuk beliau ini ada di Masjid Kiai Marogan. Istri beliau yaitu keturunan yang keberapa? Yang keempat istri beliau, keturunan dari Pak Kiai. Alhamdulillah Cek Wan kesini barokah ya. Namanya ketemu dulur lama juga dan bisa nengok makam Pak Yai, bisa ngirim doa di sana. Nah, jadi untuk dulur nak berdoa ziarah silahkan datang. Persis dekat stasiun Kertapati. Nah, boleh kalau dari jauh datang langsung sini, dekat dengan jalan kaki, ya. Nah, baik, Cek Wan tutup dengan acara ini. Semoga menjadikan amal ibadah kita sama-sama, dan jangan lupa subscribe, ya, like dan share video, yaitu di channel YouTube Cek Wan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.